Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hak pilih penyandang disabilitas pemilu tahun 2024. Sebelumnya, perkenalkan, saya Teguh Novianto dan ada beberapa rekan kami yaitu Andini Damayanti, Dwi Indasari, Fitri Rahmadani, dan Umi Kalsum. Pemateri ini akan disampaikan oleh Andini Damayanti. Hak pilih penyandang disabilitas telah pemerintah sahkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dijelaskan mengenai pemilihan umum menyebutkan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa otoritas dipegang oleh Mahkamah Konstitusi dalam membentuk peraturan dan ketentuan yang sah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Umi Kalsum. Hak pemilih disabilitas. Hak pokok yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas yang pertama adalah hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu. Yang kedua adalah hak untuk didaftarkan guna memberikan suara. Yang ketiga adalah hak atas akses ke tempat pemungutan suara atau TPS. Kemudian, hak-hak lain yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas yaitu saat memberikan suaranya, pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya. Kemudian, penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan tunanetra. Yang ketiga, kecacatan fisik lainnya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu seperti menyediakan huruf braille untuk memudahkan mereka dalam memilih. Selanjutnya akan dibahas oleh Fitri Rahmadani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hambatan disabilitas dalam pemilu. Yang pertama, keterbatasan dalam mengakses informasi pemilu. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan dalam mengakses nama-nama calon anggota legislatif. Yang ketiga, tidak tersedianya instrumen teknis pemilu yang dapat menjangkau pemilihan disabilitas. Yang keempat, struktur sosial dan budaya masyarakat yang masih menganggap rendah kelompok pemilih disabilitas. Yang kelima, kurangnya transparansi data dari KPU mengenai penyandang disabilitas. Yang keenam, kurang maksimalnya pendataan dari KPU mengenai jumlah penyandang disabilitas dan posisi mereka yang tidak dikelompokkan, sehingga banyak penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam daftar pemilihan tetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teguh Novianto. Di sini saya menjelaskan mengenai upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi dan memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Yang pertama, pengklasifikasian jenis penyandang disabilitas dalam daftar pemilih tetap atau yang disebut DPT, pemutakhiran data pemilih. KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencantumkan jenis penyandang disabilitas di dalam DPT dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi, memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, dan lain sebagainya sebagai tahap pemungutan suara. Yang kedua, tahap pemungutan suara dalam menciptakan pemilu yang aksesibel. Pada tahap pemungutan suara sangat dibutuhkan tempat pemungutan suara atau TPS yang aksesibel, salah satunya bagi penyandang disabilitas dalam menyiapkan TPS yang aksesibel. KPU berkoordinasi secara berjenjang dengan PPK, PPS, dan KPPS dengan cara menginstruksikan kepada KPPS untuk memperhatikan pembuatan TPS yang aksesibel. Yang ketiga, sosialisasi. Pemahaman terkait jadwal pemilihan. Pemilihan umum ini teknik dalam menggunakan kertas suara, jumlah kertas suara yang harus digunakan, dan lain sebagainya perlu dibagikan kepada masyarakat khusus penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Indasari. Selanjutnya, kesimpulan. Dari sini, persepsi pemilih disabilitas terhadap Badan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilihan umum sangat menyesalkan beberapa hal yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, seperti kurangnya pemahaman akan pentingnya kesetaraan serta pemahaman terkait dengan pemberian pelayanan bagi pemilih disabilitas, perlunya evaluasi baik oleh KPU di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten atau kota terkait dengan bimbingan teknis atau BIMTEK yang dilakukan kepada seluruh badan yang ada. Selain itu,
penyelenggara pemilu di tingkat ke bawah harus diberikan pemahaman terkait dengan awareness atau kepedulian dan tujuan untuk dapat memfasilitasi pemilih disabilitas. Jangan sampai pemilih disabilitas merasa teralienasi atau terabaikan hanya karena tidak dipenuhi hak-hak politiknya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Berikut presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.